Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Snafaudia dengan NPM 22106310501010 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Diponegoro Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kapasitas Selekta Matematika yang diampu oleh Ibu Atin Warmi. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan melukis persamaan elips dengan unsur-unsurnya menggunakan GeoGebra. Selamat menonton. GeoGebra. Untuk langkah yang pertama, kita harus membuka aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu atau bisa melalui web. Di sini saya melalui web GeoGebra. Kita pilih GeoGebra Calculator Suite. Untuk yang pertama, kita masukkan persamaannya terlebih dahulu. Sini saya memakai persamaan X kuadrat. Untuk memunculkan X, kita pilih kalkulator yang di bawah, tombol kalkulator. Klik, lalu pilih yang kuadrat. Setelah itu per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan sudah seperti ini. Kita bisa klik enter dan muncul. Setelah itu kita membuat luncuran di bagian peralatan, lalu pilih tools luncuran. Klik di mana saja untuk membuat luncuran. Misalnya kita klik di bagian sini. Kita beri nama A saja. Lalu pilih kenaikannya 1. Lalu klik OK. Setelah itu kita buat luncuran B seperti tadi. Kita pilih ini di mana saja. Pilih B dengan kenaikan 1 juga. Lalu klik OK. Setelah itu, karena diketahui A kuadratnya itu tadi 25, maka artinya A sama dengan 5. Sehingga kita geser bagian luncurannya hingga angka 5. Begitupun dengan B, karena tadi diketahuinya B kuadratnya itu 16, maka kita geser luncurannya menjadi 4. Oke. Baik, selanjutnya kita menentukan unsur-unsurnya. Yang pertama, titik puncaknya, yaitu seperti yang diketahui pada rumus. A1 sama dengan A, 0. Kita input saja di sini. A1 sama dengan dalam kurung A, 0. Lalu enter. Kita buat lagi A1 sama dengan A2. Sorry, salah, A2 sama dengan min A, 0. Lalu enter. Lalu B1 dengan dalam kurung 0, B. Lalu enter. Kita buat B2-nya sama dengan min 0, min B. Kita enter. Di sini sudah ada A1, A2, B1, dan B2. Selanjutnya, kita bisa beri nama rename tadi yang A1, B1, B2 itu supaya memudahkan kita rename dengan memberikan pada masing-masing titiknya di bagian pengaturan. Misal untuk B1 kita beri keterangan
B1 titik puncak, lalu B2 titik puncak, lalu A1 titik puncak, dan A2 titik puncak. Untuk cara merename nama ini, kita klik misal di sini A1, klik kanan, pilih pengaturan, lalu masukkan keterangan A1 puncak, lalu kita pilih tampilkan labelnya itu nama dan nilai, lalu klik plus. Nah, di sini belum muncul, mungkin masalah, kita bisa pilih tulisan dan nilai. Salah. Kalau kita pilih nama dan nilai, berarti yang keluar itu nama dan nilai. Kalau kita pilih tulisan dan nilai, kita akan memunculkan keterangan yang tadi kita pilih ini, A1 titik puncak, dan nilai titik puncaknya. Nah, ini sudah muncul A1 puncak 5,6. Kita lakukan semua seperti tadi. Oke, semua sudah kita rename. Supaya rapi, kita bisa pindah-pindahkan sesuai yang kita mau. Setelah itu, kita beri warna ke titik puncaknya supaya memudahkan kita agar tidak tertukar dengan titik-titik lainnya. Caranya, kita klik kanan di B1 titik puncak itu, klik pengaturan, lalu pilih warna, kita di sini pilih warna pink, lalu klik close. Lakukan hal sama dengan titik puncak yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat titik fokus dengan memasukkan rumus C sama dengan akar. Kita bisa menemukan akar di bawah kalkulator tadi ya, di sini ada akar. Lalu pick up kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu klik enter. Nah, setelah itu kita masukkan rumus titik fokus untuk memunculkan titik fokusnya. F1, kita masukkan F1 sama dengan dalam kurung C, 0, klik enter. F-nya F besar ya, teman-teman. Enter. Lalu masukkan F2 sama dengan dalam kurung
min C, koma 0. C-nya kecil. Setelah itu kita sudah lihat di sini sudah muncul titik fokusnya F1 dan F2. Kita beri keterangan masing-masing titiknya di bagian pengaturan. Misal titik F1 diberi keterangan F1 titik fokus. Seperti tadi caranya, kita klik kanan, pengaturan, masukkan keterangan F1 titik fokus. Lalu pilih tampilkan labelnya, seperti tadi tulisan dan nilai. Lalu pencet terus. Oke, karena di sini sudah, kita kita rename F2-nya juga. Ya sudah, kalau sudah, kita pindahkan supaya tidak bertumpuk. Nah, setelah itu kita bisa um, mengubah warnanya juga supaya memudahkan, supaya tidak tertukar dengan titik puncak atau titik lain nanti yang dibuat. Kita bisa, selain kita bisa klik kanan, kita bisa juga klik titik 3 di sini. Caranya pilih pengaturan, sama saja sebenarnya. Kita buat warna hijau. Ya, setelah itu kita akan membuat eksentrisitas dengan memasukkan rumus eksentrisitas di bagian menu aljabar. Yang kita masukkan rumus eksentrisitasnya X sama dengan C per A. Lalu klik enter. Nah, di sini sudah ada Nah, jika sudah membuat eksentrisitas, selanjutnya kita akan membuat sumbu mayor dengan input rumus sumbu mayor yaitu S kapital, S my sama dengan 2A. Lalu enter. Lalu kita membuat sumbu minor S min sama dengan 2B. Lalu klik enter. Setelah itu kita akan membuat garis direktris dengan menginput rumus X sama dengan A kuadrat per C, enter, dan X sama dengan min A kuadrat per C. Lalu klik enter. Nah, di sini ini sudah muncul garis direktrisnya.
kita bisa merename agar tidak membingungkan. Kita rename keduanya menjadi garis directrix. Pilih yang tulisan saja. Klik close. Sini sudah muncul garis directrix. Lalu selanjutnya kita akan membuat latus spektrum dengan menginput rumus LR yang besar sama dengan 2B kuadrat per A. Lalu klik enter. Nah, setelah itu kita akan rename X1-nya menjadi, kita nambahin elips. Sini kita ini klik pengaturan, elips, ininya tulisan saja. Setelah itu kita memberi keterangan sumbu X dan Y dengan klik kanan di mana saja, klik pengaturan, lalu klik sumbu X, karena di sini sudah keterangannya X dan keterangannya Y, jadi sudah tidak usah di apa-apakan. Nah, kita bisa rename ini seperti tadi ya, garis directrix. Kita pilih tulisan saja. Nah, di sini sudah jadi elips dan unsur-unsurnya sudah terbentuk. Ada garis directrix, ada titik puncak, titik fokus, dan lain sebagainya. Selesai sudah praktek video GeoGebra dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.